Nah, pengusaha pisang ini ternyata nggak main-main teman-teman. Omsetnya bisa ratusan juta. Kata nih Mas ya. Kalau permintaan pisang tanduk itu kalau dibikin standar per minggunya di 40. Per 40 minggu ton. 40 ton. Iya. Ini omong kosong aja nih. Namanya orang usaha itu pasti ini dimodali lah. Betul. Dimodali orang tua. Orang tuanya pasti orang kaya lah. Kalau jenengan gimana? Alhamdulillah saya memang dimodali orang tua, Mas. Saya sebut orang tua memodali saya. Karena saya dari kecil yang enggak bisa apa-apa, sampai saya bisa jalan, sampai saya bisa ngomong. Oke. Itu kan suatu modal, Mas. Ya. Kalau karakter pisang tanduk ini dia 1 minggu itu nggak akan matang. Apalagi kalau kita memang niatkan untuk untuk ekspor. Pasti dari handlingnya, dari kualitasnya juga kita Pilih yang terbaik. Betul. Harganya pun juga lebih tinggi berarti ya. Betul. Kalau tadi kan pasar lokal 4.000 sekian gitu ya. Iya. Kalau ekspor sampai berapa Mas? 2 kali lipat. 8.000 ya. Hampir 10.000. Hampir 10.000. Tapi memang grade-nya lebih tinggi ya, grade A gitu. Iya. Mas kita berdoa dulu ya ben lancar ben berkah. Oke, siap, Berdoa siap. dimulai. Allahumma sholli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang Gus Ikdam. Banyak yang bilang jenengan mirip Gus Ikdam Mas suaranya Mas. Iya, jadi pengalaman di video pertama Mas waktu di Kontak pecah telur itu iya, ya. kontak pecah telur. Itu ada 2 karakter yang dimasukkan ke saya. Suaranya seperti Gus Idam. Yang kedua Mukanya. wajahnya kayaknya mirip Wapres gitu. Sekarang Wapres jualan pisang ya. Iya. Ya netizen saya tidak merasa seperti itulah. Iya. Tapi memang tak rasa-rasa ya Mas ketika aku mendengarkan video itu di pecah telur itu suaranya memang seperti Gus Ikdam. Ya gitu ya. Ya ampun, saudara bukan ya? Bukan, cuma tetangga wilayah aja. Oh. Iya. Nah, teman-teman kita sedang mengundang seorang pengusaha dari Kediri yaitu pengusaha pisang. Nah, pengusaha pisang ini ternyata nggak main-main teman-teman. Omsetnya bisa ratusan juta. Kata nih Mas ya. Ya, boleh dikenalkan dulu Mas siapa dan dari mana. Iya Mas, saya Febrian. Iya. Saya owner dari Hoki Banana. Siap. Hoki Banana itu bergerak di bidang supplier pisang, khususnya pisang tanduk, dan juga yang terbaru ini kita ada produk pisang Ambon dan juga Cavendish. Siap. Jadi pisang tanduk ini yang ini teman-teman ya, kelihatan enggak ya yang sebelah sana? Itu adalah pisang di depannya Mas ini pisang tanduk. Memang kayak modelnya kayak tanduk Iya, gitu kayak Mas ya, tanduk kayak tanduk besar gitu. Kalau yang ini namanya pisang Ambon. yang Ambon yang mana Mas ini? Ini kebetulan saya bawa ini pisang Ambon contohnya. Pisang Ambon ya. Iya. Pisang Ambon dan pisang Cavendish. Iya, Oh, mantap. Semuanya ada mereknya ini, Hoki Banana gitu Hoki ya Mas. Banana. Oh, siap. Iya. Mas kok berarti kan berfokus pada jualan hasil bumi ya berarti ya? Betul. Nah, hasil bumi sekarang juga apa ya? Ternyata di desa jualan hasil bumi ternyata juga hasilnya melimpah ya nggak Mas? Iya, alhamdulillah. Wah gitu. Jadi itu salah satu yang saya kejar. Jadi saya harus bisa membaca peluang gitu. Jadi kedepannya itu kira-kira apa sih yang rame. Jadi oke lah kalau secara status kita coba penjual pisang lah. Kalau orang umum kita bilangnya kita cuma jualan pisang. Cuma walaupun kita penjual pisang pun kita juga harus bisa membaca peluang lah. Jadi kayak presiden gitu membuat suatu program yang lagi ngetren sekarang ini kan. Apa ada itu? MBG siap. dan juga yang mau diluncurkan ini kan ada Koperasi Merah Putih. Iya. Oke, itu peluangnya apa kalau zaman Mas Febrian menangkap? Itu kalau yang sudah saya tangkap, saya rasa saya optimis kalau koperasi dan dapur MBG itu nanti bisa menyerap UMKM lokal, terutama produknya juga produk lokal. Oh, seperti itu. Ya, makanya udah kita persiapan nih gitu ya. Betul. Kalau dari segi pisang apa yang harus disiapkan? Mengingat katakanlah ada program MBG atau Koperasi Merah Putih itu, masih kok siap nih gitu. Yang kita utamakan, yang harus kita siapkan itu produknya, kualitasnya, Mas. Oke. Jadi bagaimana produk kita itu minimal bisa
dikonsumsi dengan sangat layak untuk dapur MBG seperti itu. Siap. Mas, kalau yang pisang tanduk kan udah dibahas kemarin di video pertama kita, bagaimana ternyata kalau pisang tanduk ini kan gunanya untuk pabrik seriping atau apa itu namanya keripik pisang, yang bulat-bulat. Betul. Nah, kebanyakan kan untuk mereka ya. Iya. Kalau yang pisang Ambon ini Mas, marketnya kemana nih Mas? Ini lebih ke pasar, cuma untuk saat ini tuh pasar yang paling bagus itu di dapur MBG. Oh, ke dapur MBK tadi yang ini? Iya. Oh, yang pisang Ambon. Yang pisang Ambon. Sebenarnya yang dicari awalnya itu pisang Cavendish, Mas. Oke. Karena itu ada alasannya dan saya juga tidak menyalahkan. Karena orang awam taunya pisang yang warnanya kuning itu pasti pisang Cavendish. Cavendish. Iya. Oke. Padahal warna kuning itu bukan dari karakter pisangnya. Tapi bagaimana kita bisa mengolah pisang yang awalnya warna hijau menjadi warna kuning. Oh. Seperti itu. Jadi ini sedikit edukasi juga nih. Karena walaupun Cavendish, Mas, itu kalau nggak kita perlakukan dengan betul, itu juga nggak akan kuning. Oh, sementara market pinginnya kuning Pinginnya gitu. kuning. Oh, gitu. Nggih. Terus standar biar kuning yang bagus tapi juga aman itu bagaimana, Mas? Jadi warna kuning ini kita dapat dari merusak jaringan klorofil yang ada di kulit pisang. Angel lagi Mas. Merusak jaringan klorofil. Jadi merusaknya bagaimana? Nah, jaringan klorofil pada pisang itu kan yang membuat pisang warna hijau. Ya. Bagaimana biar dia rusak jadi warna pisangnya jadi kuning? Oke. Kita bisa menggunakan suhu dingin atau suhu panas. Oke, berarti dimasukin ke kulkas gitu ya Mas ya? Iya, ada dua cara. Oke. Kita pakai suhu hangat atau suhu dingin. Cuma dua cara itu pun ada kekurangannya. Piye Dan kuwi? ada kelebihannya. Kalau kita pakai suhu yang hangat, itu dia akan lebih cepat matang, lebih cepat kuning. Cuman kekurangannya dia nggak bisa awet. Oke. Tapi kalau kita pakai suhu yang dingin, itu kelebihannya dia warnanya lebih cerah. Terus dia bisa lebih awet juga. Berarti ini pakai suhu dingin kalau. Pakai suhu dingin. Oke. Prakteknya gimana Mas kalau suhu dingin itu? Pisang diapakno gitu. Jadi ya umumnya pisang kita cuci, kita packing, lalu kita masukkan ruangan dingin. Oh. Itu ada ruangan khusus memang untuk membuat warna pisang jadi kuning. Kayak cold storage gitu ya. Semacam cold storage. Oh, ya berarti gede berarti ya Mas ya Iya. Mas, ruangannya itu ya. Iya, jadi itu ada ilmunya sendiri, Mas. Wow. Dan ilmu itu tidak dijual belikan. Weh. Susahnya itu. Ya. Itu belajar dari mana atau praktek sendiri gitu kok bisa kayak gitu? Alhamdulillah saya belajar otodidak. Oh. Dan itu mahal. Mahal ya Mas ya? Mahal. Seberapa mahal belajar seperti itu kalau menurutnya Mas? Itu Hendro? saya sekolah 1 juta habis 40 juta. 1 juta. 1 bulan 1 bulan habis 40 juta. habis 40 juta. Wih, kok mahal Mas? Iya, karena saya bergurunya dengan pengalaman. Jadi itu 40 juta bukan saya bayar orang, Mas. Itu kegagalan waktu saya ingin membuat pisang menjadi kuning. Oh, kayak produk gagal gitu ya boleh Iya. dibilang ya. Oh. Jadi enggak langsung saya bisa membuat itu langsung kuning, enggak. Jadi kita coba step by step, gagal lagi. Kita bikin lagi, gagal lagi sampai tembus nominal 40 juta. Oh. Itu belum terjual sama sekali loh, Mas. Terbuang semua. Terbuang. Oke. Dan memang dari market memang mensyaratkan kuning ngono Mas ya. Betul, Lah hijau nggak mau mereka. enggak mau. Oh, harus kuning. Harus kuning. Kenapa? Kalau kuning apakah lebih enak atau gimana? Itu sebenarnya kalau saya bilang sih kesalahan guru TK itu, Mas. Kesalahan guru TK. Iya. Oke. Kenapa saya bilang gitu? Kalau anak-anak TK itu kalau mewarnai pisang kan nggak ada yang warna hijau atau warna merah. Iya. Kan pasti kuning kan? Oh. Nah itu. Iya. Makanya kalau orang cari pisang maunya warna kuning. Warna kuning, yang Iya. hijau nggak mau. Nggak mau hijau. Sehingga harus dikuningkan. Betul. Wah, ini. Jadi harus ternyata mengkuningkan pisang ini juga ilmu teman-teman dan mahal gitu, 40 juta belajarnya. Dan akhirnya bisa dan akhirnya diterima di dapur-dapur MBG begitu ya, teman. Betul. Oh, oke. Nah di situ kita ada modal lagi buat ruangan. Itu juga lumayan lah. Oke.
Mas, kalau prospek sekarang Mas, dulu kan di konten sebelumnya Masnya bilang kan pisang tanduk ini kan sampai truk-trukan ya Mas. Iya. Itu berapa ton itu anunya? Permintaannya ibarat bulanan gitu. Kalau permintaan pisang tanduk itu kalau dibikin standar per minggunya di 40. Per 40 minggu ton. 40 ton. Iya. Nah, itu lah nominal kan banyak Mas. Berapa nominalnya Mas? Ah itu saya nggak bisa ngitung. Oh, hitung sendiri teman-teman. Kalau per kilo aja, per kilo berapa? Biar teman-teman yang hitung. Per hari ini baru 4.500. Oke ya teman-teman. Per hari ini. Per kilo 4.500 dan per minggu adalah 4.000 ton ya. 40 40 ton. 40 ton. Iya, itu untuk pasar lokal aja itu. Iya. Belum kalau ada ekspor masuk. Itu sudah ekspor juga sekarang. Alhamdulillah sudah. Ekspor kemana Mas? Kemarin terakhir kita ke Malaysia. Pisang ini. Pisang tanduk. Oh. Karena kebetulan pisang tanduk ini selain diminati di Indonesia, dia juga diminati di Malaysia. Oh, digunakan siriping juga, keripik pisang. Sama ya. Oh. Kan market kita apa kayak TKI dan TKW kita banyak juga Mas di Malaysia. Mungkin orang Indonesia juga yang di sana yang senang. Bukan, jadi itu ada tokenya langsung. Oh. Dia datang ke sini. Nah itu pengalaman juga itu saya pikir omong kosong orang dari Malaysia datang ke sini tiba-tiba mau Order ngambil pisang. Iya, sekali ngorder dia mau 22 ton kan buat saya konyol gitu. Iya. Kita belum kenal dia tahu-tahu datang 22 ton, saya bilang konyol. Cuman di waktu itu saya coba tes dia. Kalau memang mau pisang tanduk ada saya punya barangnya. Cuma cobalah DP dulu 50%. Ternyata dia masukkan DP. Oh, berarti serius. Serius. Ya. Dikirimlah ke Malaysia. Jadi dia bukan kita yang ngirim. Oh, diambil. Iya, jadi dia nyiapkan kontainer buat kita isi seperti itu. Berarti satu kontainer full gitu isi pisang tanduk. Iya, 22 ton. Oh, kayak gitu kan sampai sana kan agak beberapa hari Mas. Itu masih kuat ya pisang kayak gitu. Kalau karakter pisang tanduk ini dia 1 minggu itu nggak akan matang. Oh. Apalagi kalau kita memang niatkan untuk untuk ekspor. Pasti dari handlingnya, dari kualitasnya juga kita Pilih yang terbaik. Betul. Harganya pun juga lebih tinggi berarti ya. Betul. Kalau tadi kan pasar lokal 4.000 sekian gitu ya. Kalau ekspor sampai berapa Mas? 2 kali lipat. 8.000 ya. Hampir 10.000. Hampir 10.000. Tapi memang grade-nya lebih tinggi ya, grade A gitu. Iya. Ya. Nah, itu cuman yang saya sayangkan untuk petani kita itu kurang kesadarannya untuk meningkatkan kualitas. Jadi kalau biasanya untuk pasar lokal kita pisang seperti ini dibanting-banting atau dilempar-lempar kan biasa. Coba kan kalau saya mau tuh untuk ekspor tuh cobalah lebih halus lagi. Jangan sampai ada luka. Intinya lebih berarti dalam prosesnya ya Mas, bukan dalam pertaniannya. Iya. Lebih ke dalam proses Lebih pemanen pasca panennya. Handlingnya ya, iya, handling pasca panennya. Siap. Mas kalau itu tadi kan sampai 40 ton per minggu untuk pasar lokal. Kalau permintaan pisang Ambon dan Cavendish ini sampai berapa ton Mas jenengan? Itu untuk saat ini yang saya kerjakan itu 6 ton per minggu. Oh, cukup lumayan tinggi juga. Kalau kan kategorinya baru nih ya. Iya. Kategori baru udah 6 ton itu cukup tinggi lah Mas. Itu bukan permintaannya Mas. Itu bukan permintaan. Itu kemampuan saya aja. Oh, oke. Kalau permintaannya lebih dari itu. Insya Allah lebih Mas. Oh. Kenapa saya cuma berani produksi segitu karena dia kan pakai ruangan khusus untuk. Oh, yang cold storage tadi ya? Iya. Nah, itu kita punya ruangan cuma muat segitu. Oh. Seandainya saya punya lebih besar lagi mungkin Ruangannya itu. Iya. Soalnya begini Mas peluangnya. Pengusaha ini namanya prosesnya kita sebut ripening pisang. Ripening. Iya. Dan pengusaha ripening untuk wilayah Kediri, Blitar, Tulungagung itu enggak banyak. Mungkin masih di bawah 10 orang lah. Dan kebutuhan setiap dapur itu kan rata-rata di 2.000 sampai 3.500 per dapur. 2.000 sampai 500. 2.000. Iya. Berapa tadi? 2.000 sampai 2.000 sampai 3.000 biji per biji per dapur. Per dapur setiap Iya. hari. Itu Setiap minggu setiap atau? minggunya. Oh, oke, Satu oke, dapur oke. mungkin jadwal pisangnya 1 kali per minggu. Oke. Kalau jenengan udah melayani berapa dapur berarti? Ah, itu Mas, ini yang menarik nih. Jadi
saya itu bikin usaha itu kalau bisa saya itu juga membikinkan usaha buat orang gitu. Maksudnya menciptakan lapangan kerja buat orang juga. Jadi saya ajak teman-teman tuh jadi reseller seperti itu. Jadi terserah mereka mau masarkan kemana, pakai merek dia sendiri. Terserah, jadi saya cuma repening aja, produksi aja. Berarti yang masukkan ke MBG atau ke manapun itu resellernya Mas Febrian? Reseller rata-rata. Oh, jadi membentuk sistem kemitraan begitu ya, sistem jaringan reseller gitu ya? Nggih. Oh, ada banyak resellernya sekarang? Banyak Mas, dan itu bukan saya yang membentuk, mereka membentuk sendiri. Memang semenjak ada program MBG ini bagus sekali Mas. Jadi yang biasanya pengangguran sekarang minimal bisa jadi reseller lah untuk masukkan pisang ke dapur-dapur MBG atau seperti kemana-mana. itu. Iya. Oke. Mas, kalau kita lihat nih ya, usahanya jenengan ini kan syarat modal Mas. Betul. Kalau kita lihat kan permintaannya gede. Betul. Puluhan ton. Terus kemudian juga ini juga itu berarti pasti modalnya kan kalau coba kita flashback ke belakang berarti jenengan itu banyak yang menduga itu orang kaya gitu Mas. Maksudnya banyak yang menduga itu kayak wah ini pasti dimodali orang tuanya. Lebih kalau sejarahnya jenengan gimana itu? Jadi sekilas saya membaca di video yang pertama. Iya betul. Waktu yang itu yang di lokasi itu. Jadi di video yang pertama itu saya sekilas membaca komentar Mas. Jadi ada komentar kebanyakan itu ini omong kosong aja nih. Namanya orang usaha itu pasti ini dimodali lah. Betul. Dimodali orang tua. Orang tuanya pasti orang kaya lah. Kalau jenengan gimana? Alhamdulillah saya memang dimodali orang tua Mas. Oh betul berarti ya? Nggih. Tapi tanda kutip loh ya. Gimana itu? Modal itu nggak harus uang. Oke. Saya sebut orang tua modali saya karena saya dari kecil yang nggak bisa apa-apa sampai saya bisa jalan, sampai saya bisa ngomong. Oke. Itu kan suatu modal Mas. Ya. Ibaratnya orang tua sudah mengopeni awe dewi lah ya. Dari kita lahir sampai gede ini juga modal gitu. Iya, itu sehingga modal. kita menjadi pribadi seperti ini gitu modal. Betul. Oh, itu modal. Mungkin yang dimaksud orang bukan itu tapi modal uang maksudnya gitu. Iya seperti itu. Mungkin mereka menganggapnya modal uang. Iya. Kalau dimodali memang benar saya dimodali. Dimodali diri ini gitu ya. Diri ini. Oke. Tapi kalau dimodali uang, enggak Mas. Saya bukan keturunan pedagang. Saya bukan keturunan orang tua orang tua saya bukan pejabat. Orang tua saya cuma ya orang biasa lah, petani. Peternak sapi di daerah Sendang. Oke. Cah Sendang berarti Mas. Nggih, saya asli Sendang. Cah Ndur kene, cah Sendang. Ini kulon kene Mas. Nggih. Lantas bagaimana Mas? Dulu kok bisa dari nol, berarti kan dari nol ya. Dari nol kok bisa dalam musik kan masih muda lah, di bawah 30 ya Mas ya. Kok udah bisa sesukses ini gitu loh. Untuk jualan pisang kan termasuk top lah gitu di wilayah sini. Ya sebenarnya itu bukan saya saja yang bisa seperti itu Mas. Semua anak muda itu sebenarnya bisa. Cuma tinggal mindset mereka aja. Karena yang saya amati anak-anak muda itu kalau saya ajak usaha, itu pasti jawabannya belum punya modal. Oke. Kembali lagi ke masalah modal ini. Jadi buat saya itu modal itu enggak melulu uang Mas. Kita tuh punya banyak modal, kita punya badan yang sehat, kita punya kemampuan bicara, kita punya pikiran, itu kan modal yang sangat luar biasa. Kalau uang itu buat saya cuma pendukung aja. Percuma juga kita punya uang yang banyak tapi kita tidak punya kemampuan untuk mengolah uang itu kan percuma saja. Kalau modal yang menurutmu paling bermanfaat yang sampean temukan di dirimu sendiri itu apa? Kemampuan apa? Semua modal yang ada di diri kita itu semua bermanfaat. Cuma yang membedakan mungkin kemampuan pola pikir itu aja. Mindset berarti. Mindsetnya. Oh, seperti apa mindset yang ada di benakmu itu Mas? Jadi kalau saya itu memang dari muda Mas. Saya itu termasuk yang prematur. Hah? Gimana tuh prematur? Jadi keluarga besar saya itu rata-rata sekolahnya tinggi Mas. Iya. Minimal kuliah lah. Cuma saya sebenarnya SMA aja kan nggak lulus. Kan saya bilang kemarin di video yang pertama, saya cuma dapat paket C. Karena fokus saya bukan di ijazah Mas. Fokus saya di uang. Buat saya uang itu harga diri saya. Gitu. Waduh.
sebegitu senengnya berarti sama uangnya. Harga diri. Iya. Ya oke. Lanjut. Mindsetnya berarti apa tadi? Mindset yang paling penting dalam berbisnis menurut Mas Febrian? Yang paling penting kita nggak usah banyak alasan. Jangan banyak alasan. Kita lakukan aja. Langsung bertindak gitu tuh Mas. Jangan langsung bertindak juga. Kita berpikir boleh. Namanya berpikir kita mau apa, bagaimana. Cuma nggak usah banyak alasan. Kalau ada kesempatan ya udah ayo gas. Seperti saya untuk yang terbaru kan saya nggarap ini pisang Ambon ini. Itu kalau mindset orang lain kan ngapain sih orang pisang juga dijual udah laku, ngapain ribet-ribet pakai di warna kuning malah apa-apa. Ngapain harus gini gitu. Modal besar juga kan. Cuma dasarnya saya itu kan orang yang ngeyel, orang yang apa yang saya inginkan harus tercapai. Ya udah gas aja. Padahal waktu jenengan berpikir ini mau menguningkan kan belum ada permintaan kan? Itu sebenarnya sudah kepingin saya dari beberapa tahun yang lalu. Cuma kebetulan ini ada kesempatan untuk kita masuk ke dapur MBG. Jadi walaupun pisang kita itu belum sesuai dengan spek market yang harus A, B, C, D, setidaknya sudah bisa dikonsumsi kan. Oke, iya. Seperti itu. Mas, tapi kalau menguningkan itu nggak bahaya kan untuk kesehatan? Kalau bahaya enggak Mas. Yang penting kita mengikuti anjuran dari dinas terkait. Itu sudah ada. Dinas kesehatan ya. Dinas kesehatan, dinas pertanian itu sudah ada anjurannya kok. Sudah ada prosedurnya gitu. Sudah ada prosedurnya. Siap. Mas, kan di desa ini ya kategori, kalau mungkin di kota banyak ya, kalau kita ngomong di Jakarta, mungkin kalau di dekat sini Surabaya, mungkin banyak orang sukses di usia 30-an. Tapi kalau kita ngomong di desa Mas, itu nggak banyak Mas. Ya ada tapi nggak banyak gitu loh orang yang sukses di usia 30-an. Mas Febrian salah satunya menurut saya. Apa Mas yang menjadi ibaratnya itu karakter atau apa sih rahasianya menjadi seorang seperti Mas Febrian itu? Jadi saya di usia SMP itu saya pernah mendengar motivasi Mas. Jadi motivasinya kurang lebih begini. Karakter pekerjaan kamu itu ditentukan di usia 25 tahun. Oke. Kalau di usia 25 tahun kamu masih menjadi karyawan, kemungkinan itu kedepannya kamu bidangnya itu aja. Pokoknya sampai usia 25 tahun gitu ya. Iya. Karakternya dibentuk. Iya. Jadi waktu sebelum usia 25 tahun itu saya sudah mencari apa sih pekerjaan yang cocok buat saya. Jadi mulai saya jadi sales, mulai saya jadi TKI. Oh, dari TKI juga pernah. Iya, sampai saya jadi pedagang. Itu sudah saya coba dan ternyata rezeki saya di sini. Di pedagang itu. Di marketing ini. Itu dilakukan sebelum usia 25 tahun ya Mas? Iya, betul. Banyak itu tadi, ada TKI, ada sales, ada macam-macam kan? Iya. Itu sejak usia berapa berarti mulai mencari uang itu Mas? Saya kalau dibilang mencari uang itu dari usia 17 tahun Mas. Oke. Jadi sejak saya SMA. Nggak lulus itu tadi? Karena cinta uang itu tadi? Iya, jadi saya waktu sekolah itu kan kalau kita waktu itu masih ada SPP Mas. SPP itu enggak saya bayarkan ke sekolahan, itu saya buat rental mobil. Buat rental mobil? Iya. Terus? Nah, rental mobil kita charteran, waktu dulu itu masih banyak dari charteran ke Juanda. Tulungagung, Juanda itu masih banyak. Dulu masih banyak betul. Itu SPP saya buat bayar mobil charteran. Buat rental kita ambil penumpang. Sama nyetiri sendiri. Iya. Oh. Jadi ya udahlah waktu itu ala-ala kita bikin postingan. Travel dari dibuka gitu ya. Open trip. Seperti Juanda itu. PP Tulungagung gitu. Iya, bahkan sempat juga ada yang sewa kita untuk liburan ke Jogja. Seperti itu. Mas, apa yang membuatmu itu kok berpikir untuk cari uang di usia SMP? Maksudku, apakah keterdesakan ekonomi atau apa gitu loh? Itu sebenarnya karena terbawa alur duniawi aja Mas. Jadi waktu itu kalangan pertemanan saya itu rata-rata anaknya orang cukup. Oke. Waktu menginjak usia SMA, itu rata-rata anaknya orang cukup.
Jadi sementara orang tua saya masih di bawah mereka. Oke. Jadi gimana caranya saya bisa ngimbangi mereka lah. Oh, oke. Tapi Paham, paham. dengan usaha saya sendiri seperti itu. Artinya bagus dong gitu kan. Iya. Ya kadang-kadang gengsi sosial itu nggak selalu buruk berarti ya. Itu Iya. kan namanya gengsi sosial ya. Gengsi sosial. Betul. Kalau menurut saya gengsi sosial itu sangat penting. Sangat penting ya. Iya. Oke. Kalau kita mungkin sering dengar jadi orang tuh nggak usah banyakkan gengsi lah. Iya. Ya itu betul juga. Iya. Karena kita harus menyesuaikan dengan kemampuan kita juga. Kok. Iya. Seperti itu. Tapi ternyata itu malah mendorong masnya untuk bagaimana aku bisa menyamai teman-teman dengan berbisnis atau berjualan. Betul. Jadi saya bilang tadi saya itu prematur. Saya itu beda dari yang lain, Mas. Kalau yang lain bilang jangan melihat ke atas. Masnya lihatnya ke atas terus. Saya melihat ke atas terus. Iya. Tapi kita harus bisa menyaring dengan pikiran yang positif. Iya. Jangan sampai kita melihat ke atas tapi kita gunakan pikiran yang negatif. Nah, itu yang rusak. Oke. Tapi perlu juga kita lihat ke bawah, itu perlu juga biar kita punya rasa bersyukur. Iya, alhamdulillah udah sampai di titik ini. Betul. Gitu ya. Kalau Mas, kalau boleh tahu, kalau orang tuanya itu profesinya apa berarti? Kalau orang tua saya sampai saat ini tuh peternak sapi, Mas. Oh, peternak sapi. Oh, di Iya. daerah Sendang kan Di banyak daerah ya. Sendang, ya. Sapi perah Nggih. yang memproduksi susu gitu Nggih, ya. betul. Jadi saya itu 2 bersaudara. Dari kecil bapak ibu saya tuh pengen anaknya itu semua sekolah pintar juga, kayak saudara-saudara yang lain. Cuma ya mohon maaf, saya memilih jalur ini. Oh, iya. Dan alhamdulillah juga ada adik saya yang bisa mewujudkan keinginan orang tua saya. Alhamdulillah nanti tanggal 27 adik saya wisuda Wah, selamat. di Semarang. Ya. Berarti orang tua juga bangga ya Mas dengan ini ya Mas ya? Insya Allah ya. Moga-moga lah. Loh, kan pasti bangga kan Mas? Semoga aja. Loh, kok semoga? Iya, semoga aja. Mas, ada yang tadi katanya teman-teman juga ada backgroundnya di belakang dulu sempat nakal. Kalau boleh tahu nakalnya Mas Febian ini apa sih Mas? Nakalnya apapun saya pernah. Apapun saya pernah. Iya. Kapan itu Mas berarti kalau Itu saya mulai SMP, SMA. Ya nakalnya anak muda waktu itu mungkin balapan atau mungkin mabuk Iya. atau mungkin cewek, judi. Iya. Saya pernah semua. Kan butuh modal itu Mas. Iya. Nakal itu berarti sudah dimodali dapat modal dari mana kayak gitu? Ya itu alasan saya kenapa saya lebih cari uang daripada sekolah. Oh iya. Oh, jadi alasannya untuk bisa seperti itu. Iya. Oh, oke. Dan itu real. Karena untuk kebutuhan itu makanya butuh cari uang. Iya. Oh. Terus? Jadi untuk semua itu butuh uang. Kalau kita coba mengandalkan uang jajan dari orang tua kan nggak mungkin, Mas. Iya. Makanya cari uang. Cari uang. Dan itu terbawa sampai sekarang. Maksudnya cari uangnya, Mas. Oh iya. Tapi kalau itunya udah berhenti kan? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak ya? Enggak lagi maksudnya. Iya, semoga lah. Nah itu momen berhentinya apa berarti kalau pernah nakal habis itu kan, nakal itu kan juga ada kenikmatan duniawi lah Iya, ya, betul. tapi juga ada dampak negatifnya. Ya, jadi Momen berhentinya apa? di sisi lain saya tuh termasuk orang yang beruntung juga. Karena yang dulunya saya seperti itu, nakal seperti itu. Ya sekarang dapat kedewasaan diri yang lebih. Jadi kita bisa memilih juga mana yang bagus untuk hidup kita ke depannya, mana yang merusak hidup kita ke depannya. Untuk saat ini ya bersyukurlah sudah bisa pemikiran seperti itu. Karena waktu itu kalau diingatkan orang nggak mungkin bisa sadar. Oh gitu ya Mas ya? Iya, karena kesadaran itu bukan karena orang lain, Mas. Karena diri kita sendiri toh. Dari dalam? Dari dalam diri kita sendiri. Dulu diingatkan marah-marah gitu ya? Pasti. Oke. Anak muda sekarang juga begitu. Kalau diingatkan pasti marah. Cuma nanti kalau faktor kedewasaannya juga sudah lebih dewasa, pasti bisalah menerima. Kapan itu terjadi biasanya? Tergantung prosesnya, Mas. Kalau saya ini kan ibarat pisang itu kayak pisang dikarbit itu. Jadi usianya masih saya sekarang masih 30 tahun. Tapi proses menuju dewasa itu
tek 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 gitu loh Mas. Kayak dikarbit gitu. Langsung gitu ya. Iya. Langsung menguning seketika. Iya, langsung muning seketika kayak dikarbit. Mantap, mantap. Apa maksudnya aku penasaran triggernya apa gitu loh Mas. Kalau sama kan juga ada anak, apakah anak sebagai trigger, anaknya kan 3 sekarang. Iya. Apakah istrinya atau apa gitu Mas? Itu pasti. Jadi untuk saat ini kan posisi saya itu sebagai kepala rumah tangga juga. Jadi saya juga harus bisa menyeimbangkan antara keinginan saya pribadi, keinginan keluarga kecil saya, keinginan istri, keinginan anak. Kita kan juga harus menyeimbangkan. Jadi di sisi lain saya sebagai diri saya sendiri, saya juga bisa harus menjadi diri seorang ayah kan seperti mantap. Iya, iya, iya. Mantap lah Mas, tak doakan semoga makin sukses lah usahanya ke depan. Kalau orang Mas, orang ingin apa ibaratnya beli pisang itu di mana Mas? Bisa mengakses di mana? Ya, jadi untuk saat ini buat ya terutama untuk pisang Ambon ya, untuk keperluan dapur MBG ini yang lagi rame sekarang. Rame. Ya. Itu bisa langsung hubungi kontak saya di TikTok saya di Mas Hoki. Namanya Mas Hoki. Mas Hoki, ketik aja Mas Hoki. Siap. Atau kalau mau datang langsung ke gudang saya, ketik aja di Google Map Hoki Banana Pusat. Oh, siap. Iki wong pusat iki ya. Wong Pusat. Ya. Golone Gus Sikdam. Karena gara-gara disebut suaranya mirip Gus Idam tadi. Iya, iya. Nah, ini sedikit tak rubah Mas suara saya. Oh iya toh. Iya, malah piye? Bassnya tak tambahi. Lah piye caranya? Ya ini. Ya caranya ngomong di bassnya dianu. Bassnya tambahi. Ya, tapi nggak apa-apa, mirip kan Gus Idam kan nggak apa-apa juga. Iya. Jadi teman-teman bisa mengunjungi di Google Map atau di TikTok dengan nama Mas Hoki atau kalau di Google Map Hoki Banana Pusat. Semoga makin sukses Mas. Closing statement untuk teman-teman masyarakat, bukan masyarakat ya. Teman-teman yang masih muda di Indonesia biar mereka semangat berjuang. Iya. Closing statement Mas. Jadi untuk teman-teman kalau ingin usaha, modal jangan dijadikan alasan. Modal kita sudah dibekali modal yang luar biasa. Dari kemampuan fisik kita, kemampuan bicara, kemampuan berpikir, itu modal yang sangat luar biasa. Uang itu hanyalah hal pendukung. Siap. Terima kasih Mas Febrian, terima kasih sudah menyimak sampai saat ini. Sampai jumpa di next episode teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.